Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi YouTuber tuh enak loh sebenarnya. Sebenarnya enak. Maaf ya, itu batuk-batuk aja bisa kita dokumentasikan loh. Terus kita bisa ngomong apa yang kita mau omongin. Seperti sekarang ini, saya nggak tahu mau ngomong apa, tapi saya ingat Mr. Beast ya. Itu satu-satunya YouTuber yang paling moncer sekarang di semesta. Subscribernya berapa ratus juta gitu, ngalahin PewDiePie sekarang. Dan nasihat Mr. Beast yang saya pernah lakukan itu adalah bikin aja untuk YouTuber pemula ya, bikin aja 100 video yang pertama katanya, 100, dan katanya yang 100 video yang pertama itu pasti jelek ya. Tapi kan itu sudah menunjukkan produktivitas ya. Produktivitas itu artinya satu cara untuk menghasilkan secara subur ya sesuatu yang baru. Jadi bikin 100 video yang pertama, dan pasti 100 video pertama itu buruk katanya. Sebenarnya Mr. Beast maksudnya mungkin ya, jangan ragu-ragu untuk upload di video. Terus jangan takut dinilai buruk sama penonton. Dan dia sudah ngasih pagar sejak awal, 100 video yang di pertama itu pasti jelek ya. Jadi tenang aja, yang penting upload satu. Yang kedua, secara kuantitas itu harus dipentingkan. Makanya langsung bikin, jangan 5 tapi 5 yang pertama, tapi yang penting 100 video yang pertama. Meskipun 100 video yang dibikin itu pasti jelek ya. Mr. Beast maksudnya ingin mendorong supaya langsung melakukan satu tindakan ya yang serius untuk menjadi YouTuber selamanya gitu. Kalau cuman upload satu semua juga bisa, tapi bagaimana menjadi YouTuber sepanjang hidup, kira-kira begitu ya. Dan terus menerus upload, udah nggak usah memperhatikan jelek dan buruk, udah pokoknya yang penting upload ya. Ya kesopanan timur itu diperhatikan. Jangan menghina orang, merendahkan orang. Tapi pilihan-pilihan tema itu terlalu banyak ya, terlalu banyak untuk dibahas. Biasanya kalau kata orang-orang tuh, yang orang paling suka itu secara umum ada tema besar ya. Satu, health ya, kesehatan, wealth ya, kesejahteraan, maksudnya keuangan. Dan yang ketiga adalah relationship ya. Umumnya orang pasti suka dengan tema-tema tentang kesehatan. Yang kedua tema tentang kesejahteraan, keuangan, dan lain-lainnya, kekayaan ya kan. Dan yang ketiga, orang pasti suka akan nonton video-video tentang hubungan ya antar manusia ya, interaksi manusia ya, pokoknya pergaulan manusia lah gitu ya. Tentu nanti YouTuber pemula akan menemukan ya muyulnya masing-masing. Muyul tuh maksudnya kecenderungannya masing-masing. Yang penting upload aja 100 video yang pertama supaya langsung sukses. Sukses pertama karena mampu menghasilkan sesuatu yang baru sampai 100 tanpa memperhatikan kualitas. Karena kata Mr. Beast, video yang 100 itu pasti jelek. Udah gitu aja ya. Ini 4 menit. Semoga ada manfaatnya ya. Kalau kata Rasulullah,
jadilah orang terbaik. Orang terbaik itu yang bermanfaat untuk banyak orang, untuk orang lain. YouTuber adalah salah satu pilihan untuk menjadi yang terbaik. Di samping mengajarkan Quran, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di antara kalian, ya, di antara manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Yang kedua, untuk orang lain. Yang kedua, khairun nas atau khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Terus yang ketiga, kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu, yang Allah panjangkan umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik juga perbuatannya itu dalam umur yang panjang. Itu dulu ya. Selamat menjadi YouTuber pemula dengan cara menjadi diri sendiri, dan jangan mengikuti Yudi Pramuko yang sekarang punya jumlah video 15.000. Ngikuti nasihat Mr. Beast ya. Saya bikin 10 video satu hari selama 5 tahun berturut-turut sejak 2019 sampai 2024. Hasilnya adalah YouTuber pemula yang paling produktif di semesta. Dialah Yudi Pramuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat Dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021.
tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.